A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghizawatal ghiwayah. Wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Hadirin seluruh jamaah dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah jemu dan bosan kita bersyukur kepada Allah sampai pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan beserta masih ada bersama kita nikmat hidayah yang alhamdulillah hati ini masih condong kepada kebaikan. Salawat beserta salam kita kepada Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatul uzma daripada beliau yang kita harapkan dengan lafaz doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai judul materi kajian subuh kita pada kesempatan yang mulia dan penuh dengan keberkahan ini, maka akan kami ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Abu Tufail Amir bin Wasilah, di mana setidaknya di dalam hadis ini Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan ada 4 golongan manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga yang paling kita takuti di dalam hidup ini sebetulnya adalah murka, amarah dan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah ingin meninggikan kita, maka Allah akan mampu membuat kita mulia tanpa menjadikan kita sebagai seorang raja. Namun apabila Allah Ta'ala ingin menjatuhkan kita, ingin merendahkan kita, melaknat kita, maka Allah Ta'ala akan bisa membuat kita terhina tanpa menanggalkan kerajaan atau jabatan yang ada di pundak kita. Teringatkah kita dulu ada seorang laki-laki yang gagah perkasa bernama Abrahah. Dia ingin menghancurkan Ka'bah, tapi dengan ringan, dengan mudah Allah Subhanahu wa taala hancurkan dia. Allah Ta'ala binasakan dia dengan mengirim burung yang berombongan membawa kerikil kecil dari neraka. Masih ingatkah kita betapa jayanya Fir'aun yang dikisahkan sehingga dia berkata, faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun itu berkata, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi apa yang terjadi jamaah? Maka seketika itu kesombongan, keangkuhan Fir'aun dibalas oleh Allah Ta'ala. Tanpa menanggalkan kerajaannya dia menjadi terhina. Masih teringatkah kita kisahnya Qarun? Seorang yang ketika miskinnya taat, ketika kaya dia terlaknat. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi Ramadan yang mulia dan keberkahan dan penuh keberkahan ini, kami akan memberikan tausiah kajian sebagai iktibar bagi kita semua, bil khusus kepada diri al-faqir yang menyampaikan ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidaknya ada 4 golongan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Haddatsana Abu Tufail Amir bin Wasilah, bercerita kepada kami seorang laki-laki bernama Tufail Amir bin Wasilah, bahwasanya bercerita Abu Tufail ini ketika dia bersama Ali bin Abi Thalib, faja'a rajul, datang seorang laki-laki dan bertanya, ya Ali, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tolong sampaikan kepadaku, beritahu kepadaku nasihat yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu.
Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Ali? La'anallahu wa rasulahu bi arba'. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya melaknat 4 golongan manusia. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita termasuk daripada kelompok ini. Karena kenapa jamaah? Karena ketika kita pun berada di tempat yang paling tinggi, ketika Allah ingin menjatuhkan kita, ketika kita bertentangan dengan Dia yang Maha Kuasa, yang sombong, yang angkuh, yang takabur, itu akan menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallaha wa rasulahu bi arba'. Allah Ta'ala dan Rasulnya melaknat 4 golongan manusia. Yang pertama siapa jamaah yang dirahmati oleh Allah? Apa kata Rasul? La'anallaha wa rasulahu man zabaha li ghairillahi ta'ala. Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang berkorban menyembelih hewan ternak, mulai dari ayam, sapi, kerbau. Dia sembelih sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, perbuatan ini sesuatu yang dilaknat oleh Allah taala. Walaupun dengan segala macam alasan, tolak bala untuk jin, setan, hantu balau, segala macam. Maka apa ini jamaah yang dirahmati oleh Allah? Sungguh terlaknat, sungguh keji perbuatan sesuatu yang menyembelih seekor hewan, mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, tapi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seolah-olah mengindikasikan ada yang lebih dia takuti daripada Allah. Bahkan seolah-olah memberikan satu pengertian bahwa ada yang dia ibadahi, ada yang dia takuti, ada yang dia harapkan pertolongannya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan bisa jadi nanti perbuatan ini jatuh kepada syirik. Padahal sama-sama kita ketahui syirik adalah dosa besar yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa kata Rasulullah? La'anallaha wa rasulahu man la'ana walidayhi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang melaknat kedua ibu bapaknya, kedua orang tuanya. Seorang ayah yang membesarkan, yang menimang kita, seorang ibu yang kita tumpang rahimnya 9 bulan 10 hari. Bahkan dia menangis berurai air mata karena membesarkan kita. Tapi ternyata lisan kita yang kasar, ucapan kita yang tidak baik, tindakan kita membuat ia meneteskan air mata. Bahkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai engkau jadikan kepasihanmu berbicara untuk memarahi dan membentak seorang ibu yang mengajarimu untuk berbicara. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya, yang berkata kasar, yang menyakiti hati, melukai perasaan, maka sesungguhnya ia akan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Datang seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengadu dan berkata, ya Rasulullah, perbuatan orang tua, dalam hal ini ayahku, selalu menyakiti hati dan melukai perasaanku. Dia selalu datang ke rumah, mengambil harta yang kumiliki, mengambil makanan yang kusimpan, dan bahkan tidak segan dia mengambil daripada uang ataupun hartaku. Maka apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, aku akan panggil ayahmu. Maka tidak lama setelah ini pemuda pulang, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memanggil ini orang tua. Apa kata Rasul? Ya fulan, sungguh anakmu telah datang beberapa hari yang lalu kepada saya. Lalu dia berkata, akan buruknya perbuatanmu, bahwasanya engkau suka mengambil hartanya, engkau suka mengambil makanan yang disimpannya, dan engkau selalu berbuat sekehendak hatimu di rumahnya. Maka serta-merta jamaah yang dirahmati oleh Allah, seorang ayah ini menangis. Lalu dia berkata, ya Rasulullah,
Sungguh aku membesarkan anakku ini dengan penuh kasih sayang. Dulu semasa dia kecil, aku tidak pernah keberatan ya Rasulullah ketika dia ambil hartaku, ketika dia ambil uangku, ketika dia ambil makanan yang kusimpan. Aku ikhlas. Aku tidak pernah marah ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, ketika dia telah besar dan dewasa, ternyata dia tidak mempedulikanku. Seorang ayah yang membesarkannya, seorang ayah yang menimangnya, seorang ayah yang penuh kecintaan kepadanya. Dia tidak pernah mengacuhkanku, tidak pernah menyayangiku ya Rasulullah. Sehingga aku mengambil hartanya, aku mengambil makanannya, aku bertindak sesuka hati di rumahnya. Aku ingin memberitahu, begitulah dulu yang diperbuatnya kepadaku. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sehingga apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pulanglah kau bapak. Tidak lama lagi dipanggil ini seorang anak. Lalu berkata Rasulullah, ya fulan, hei pemuda, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Masya Allah, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita sering lupa untuk membalas jasa seorang yang dia tersenyum ketika berhasil membuat kita tersenyum. Kita bahagia ketika kita dapati apa yang kita inginkan, jamaah. Kita bahagia ketika kita mendapati apa yang kita cita-citakan. Sedangkan mereka orang tua kita berbahagia ketika mereka berhasil membuat kita bahagia. Di Ramadan yang ke-20 pada hari ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kami mengetuk pintu hati kita semua. Bagi siapapun di antara kita yang belum mendatangi rumah ibu dan ayahnya, pergilah kalian ke rumah mereka. Peluk tubuhnya yang rapuh. Salam tangannya, kecup keningnya. Minta maafkan semua kesalahan. Karena apabila mereka marah dan murka kepadamu, sesungguhnya laknat Allah itu akan ada di hidupmu. Setinggi apapun derajatmu, semulia apapun pangkatmu, sebanyak apapun amalmu, tapi ketika engkau menjadi seorang yang durhaka kepada kedua orang tua, maka laknat Allah dan Rasulnya akan ada bersamamu. Engkau tidak akan pernah senang, engkau tidak akan pernah bahagia, dan engkau tidak akan pernah merasakan sesuatu yang menyenangkan hatimu. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menyempitkan dan melaknat hidupmu. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu wa rasulahu man awa muhdithan. Yang ketiga, Allah Ta'ala dan Rasulnya melaknat orang-orang yang menyembunyikan pelaku kejahatan, yang akan berhadapan dengan hukum dengan alasan sanak famili, handai tolan, keluarga, kaum dekat, kerabat, segala macam. Dia lindungi pelaku kejahatan ini. Maka perbuatan yang melindungi pelaku kejahatan sesuatu yang dilaknat di dalam agama kita. Ada orang kecil yang terzolimi, ada orang kecil yang tersakiti, sedangkan pelakunya adalah orang besar, orang berduit, orang yang memiliki backingan, dilindungi, tidak dihukum, serta-merta menjadikan urusan dengan duit, dengan uang. Datang si penegak hukum maka dia lindungi, atau datang keluar yang berpangkat dan memiliki andil yang besar, maka dia tutupi kejahatan ini sehingga tidak tersentuh oleh hukum. Orang yang kecil itu menangis, orang yang kecil itu mengiba. Begitu sulit mencari keadilan, pengadilan yang banyak, keadilan tidak ditemukan. Maka ketika kita menjadi seorang yang melindungi pelaku kejahatan, maka ini perbuatan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Di dalam menegakkan hukum di negeri ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Menegakkan sesuatu yang benar tidak segampang apa yang kita bayangkan.
Bahkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas-jelas salah sekalipun, yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum sekalipun, bermacam ragam, seperti pengaduan beberapa rekan-rekan kita yang membantu proses hukum ini. Ketika seorang kecil mengadukan sesuatu keluh kesahnya ke pengadilan, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah taala, berbagai macam ancaman yang dia temui, berbagai macam rintangan yang dia hadapi. Mereka diancam akan dengan pasal yang berlapis segala macam. Padahal mereka berada pada sesuatu yang benar. Kenapa? Karena hukum terkadang bukan membela sesuatu yang benar, tapi memenangkan sesuatu yang membayar. Sungguh miris kita di negeri ini. Begitu sulit seseorang mendapatkan keadilan. Menangis merintih mereka. Rakyat kecil, hukum ini seolah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam agama kita, agama Islam, barang siapa yang melindungi pelaku kejahatan ini, maka dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang menyembunyikan sehingga dia tidak tersentuh oleh hukum, dia lindungi pelaku kejahatan ini, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kalaupun engkau menang tertawa, kalaupun engkau berbahagia di atas dunia, yakinlah akan ada hukum Allah yang akan menenggelamkanmu selama-lamanya. Apalah yang menyebabkan kita melindungi dia daripada proses hukum? Kita menghukumnya, kita memenjarakannya, bukan karena membencinya. Kalau perkara maaf, oke, kita maafkan. Tapi proses hukum tetap berjalan, sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah, dia bertaubat, dia menjadi seorang manusia yang lebih baik, dan dia menyesali setiap tindak perbuatannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa kata Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La'anallaha wa rasulahu man ghaira manaral ardi. Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang suka menggeser tanda batas patok tanah dengan mengharap keuntungan. Kurang luas tanah yang ia miliki, berawal dari 10 meter menjadi 11 meter. Dia geser tanda batas patok tanah untuk keuntungannya. Maka nanti di hari kiamat akan dikalungkan di lehernya sampai 7 lapis bumi ke bawah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan perbuatannya di dunia itu menjadi sesuatu perbuatan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Apalagi jamaah yang dirahmati oleh Allah, nanti setiap orang yang curang akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Apa yang kau curangi, tanah akan dibawa nanti di hari kiamat. Maka jamaah, mari sama-sama kita introspeksi diri. Jangan sampai kita menjadi termasuk daripada orang-orang atau golongan manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, man dzabaha li ghairillahi ta'ala, orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, man la'ana walidayhi, orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, man awa muhdisan, orang-orang yang melindungi pelaku kejahatan. Dan yang keempat adalah man ghaira manaral ardi, orang-orang yang menggeser tanda batas patok tanah. Sehingga kita terjauh daripada semua perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati oleh Allah dapat kita ambil iktibar, dapat kita ambil pelajaran demi kemaslahatan dan kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqima. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.